Kita masuk di sesi 3 dan pembicaraan kita semakin menarik. Ini Pak Ajimus, ada sesuatu tadi kan setelah ini kan prapon, nanti kita masuk ke pon. Nah ini kan sudah juara nih. Apakah ada peluang, artinya otomatis atau bagaimana nanti diikutkan kejuaraan di regional maupun di nasional, di internasional atau bagaimana kan? Untuk peraturan kita sudah dari dulu ya, yang peraih medali emas dan perak itu biasanya diseleksi. Seleknas namanya. Seleknas lagi. Ya, seleknas. Itu jeda waktunya lama. Jeda waktunya biasanya beberapa bulan setelah PON. Karena tergantung event yang mau diikuti. Kalau memang eventnya sudah mepet, ya. seleknasnya betul. langsung dilakukan. Setelah nanti di seleknas itu berapa kali nih? Kadang seleknas itu bisa sampai 2 kali. Jadi disaring, tergantung atlet yang mau diberangkatkan berapa orang untuk mengikuti acara SEA Games maupun ajang internasional yang lainnya. Kemudian berarti kalau diambil nanti emas dan perak, berarti kemungkinan yang dapat perak ini ada kemungkinan dia bisa ikut di kejuaraan. Betul. Di regional internasional. Karena peraih medali emas dan perak di biliar itu boleh dibilang 11-12. Karena dengan sedikit lah. Dengan perjuangan mereka dari prakualifikasi PON dan sampai di PON pun mereka bisa mencapai puncak di final, itu sudah maksimal. Dalam artian kemungkinan mereka untuk lolos di nasional juga besar. Sama mungkin ada yang hal menarik ini Bang di biliar kan. Biliar ini kan akurasi ya tadi ya, akurasi. Betul. Mereka kan ketepatan. Tapi ini kan orang itu kalau untuk fokus ini kan istilahnya ini tidak boleh ada banyak gangguan ini. Betul. Nah ini kan mungkin dalam suatu turnamen ke turnamen lain ini kan mungkin akan ada muncul mungkin pada saat PON dia tenang. Kemudian setelah beberapa bulan mungkin ada sesuatu yang lain bisa jadi ini kan malah jauh gitu loh, performnya bisa turun. Betul. Atau bisa ini. Itu kan mungkin sering terjadi seperti itu. Nah ini gimana nih Bang antisipasinya juga? Jadi memang di olahraga biliar itu olahraga akurasi. Yang mana fokus itu memang harus level yang paling di atas ya. Karena sama dengan olahraga menembak. Nah, itu akurasi. Jadi itu mental, pikiran itu benar-benar harus fokus. Tidak boleh ada gangguan. Makanya di saat kejuaraan-kejuaraan yang sudah nasional itu di saat bertanding handphone pun kita pegang sama pengurus. Dirajian ya. Jadi boleh mereka pegang di saat turnamen selesai di malam hari, karena kecuali ada urgent. Kalau ada urgent baru kita sampaikan ke atletnya supaya tidak terganggu. Ini kan istilahnya juga harus besok main ini kan betul-betul harus clean lah ini istilahnya ini. Banyak, sekecil apapun nih kan. Karena kan bisa jadi mereka pada waktu main ada pikiran apa gitu kan, ini sangat mengganggu ini. Jadi artinya bukan hanya fisik, mental mereka juga, pikiran mereka juga harus stabil nih. Betul. Karena olahraga biliar itu boleh dibilang fisik sangat pengaruh di situ. Kenapa saya bilang begitu? Karena di cabang olahraga biliar itu apabila di PON atau pra-PON itu satu nomor dari 30 sekian provinsi yang bertanding sampai dengan grand final di hari yang sama. Nah, jadi dari pagi itu bisa kemungkinan finalnya di tengah malam. Jadi kalau kondisi fisik yang benar-benar kurang siap itu kayaknya berat. Jadi tidak cuma skill, tidak cuma strategi bermain. Jadi jarang lah dimainkan misalnya 2-3 hari selesai. Satu nomor satu hari. Satu nomor tuh satu hari selesai. Jadi berarti dia bisa berapa kali main lah? Jadi satu nomor satu hari, besok di kalau nomor yang berbeda lagi. Kalau dia menuju final itu bisa berapa kali main dia lah? Bisa berapa kali main? Bisa sampai 5 kali, 6 kali baru sampai di final. Belum lagi dia nanti turun besok di nomor yang lain. Betul. Jadi lebih bagus mungkin lebih fokus satu nomor satu orang nih lah kasarnya dah. Kalau bisa atau berapa kalau orang? Bisa sih seperti itu. Cuman kan karena dengan kalau ini biasanya kita materi pemain kita yang ada keterbatas, jadi satu orang itu bisa sampai dengan 4 nomor. Betul. Lumayan inilah istilahnya orangnya. Jadi memang fisik harus konsentrasinya dipersiapkan. Apalagi kalau misalnya di turnamen ini misalnya dia kalah kan mungkin bisa masih keganggu. Betul. Bisa mempengaruhi ini kan. Tapi kalau di sini menang, dia mungkin lebih pede nih. Betul. Disitulah pengurus berperan. Ada peran gimana caranya kita bisa menghilangkan yang namanya
trauma atau Iya. gangguan yang mengganggu dengan atlet-atlet kita seperti apa supaya mereka bisa melupakan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Berarti tugas Popsi ini bukan hanya masalah Betul. fisik, kemudian makanan sudah fisik sudah, makanan sudah terjamin, Ya, betul. kemudian keuangan sudah beres. Ternyata pas main kan ini malah di luar. Ya, betul. Ini juga sangat Mengganggu, mempengaruhi. sangat mempengaruhi. Bah, kalau untuk biliar ini kan kalau dibanding dengan olahraga lain itu kan kelihatannya kan agak santai gitu lah. Betul. Untuk kita menjadi atlet itu sendiri gitu loh. Peralatan-peralatan itu sebenarnya mahal nggak ini Bang? Istilahnya mungkin. Kalau biliar itu memang boleh dibilang olahraganya mahal ya, tapi dalam artian tidak harus mahal. Yang boleh kita dari pemula itu bisa memakai stick yang bervariasi dari di bawah 1 juta pun ada, Boleh. di bawah 1 juta, terus yang di atas 50 juta pun Itu ada. adalah. Tergantung. Jadi kalau memang toh sudah profesional, memang biasanya stick itu yang memang sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Tapi stick mahal juga mungkin harus mereka tergantung pemain ya, mungkin pegangannya enaknya ya. Nah, ini kan mahal belum tentu bagus dia belum tentu dikasih ya belum tentu cocok gitu lah. Artinya ini orangnya hebat sudah mainnya dikasih sticknya yang mahal, ini belum tentu juga. Cocok. Tapi dikasih stick yang agak murah mungkin dia cocok. Jadi kalau stick biliar itu boleh dibilang susah untuk pergantiannya. Karena dengan berat yang berbeda, ukuran yang berbeda, pegangan yang berbeda, itu untuk mengembalikan. Berarti ini kalau stick ini mungkin mereka jangan di gonta-ganti. Iya. Betul. Jadi kalau stick itu kalau sudah memang pegangan mereka beda betul. Apalagi bat itu kan ada dua. Jadi ada bat, namanya ada shaft. Nah, kalau shaft itu yang atasnya. Biasanya kalau mereka mau ganti itu atasnya aja. Kadang diganti pakai karbon, ada yang kayu, yang biasa sudah pakai kayu ya pakai kayu. Kalau untuk main sendiri nih Bang, kan ini biji biliar kan. Itu ada beda nggak nanti kita? Atau kita sudah kalau untuk latihan ini sudah kita itu hampir standar sudah kalau nasional lah. Bola biliar itu sudah standar. Cuman ada beberapa brand yang berbeda. Tapi artinya besarnya sama. Cuman mungkin beratnya itu aja yang beda. Tapi kita kalau untuk latihan ini sudah standar yang akan dipertandingkan nggak? Betul, karena dengan komunikasi kita dengan PB, kita sudah tahu bola apa yang akan dipertandingkan nanti di Prapon. Jadi begitu kita dapat bocoran bola apa yang dipertandingkan, kita juga siapkan itu. Betul. Untuk latihan supaya terbiasa. Iya, kalau meja kan sudah sama standar itu. Yang penting lakannya sama-sama baru. Iya. Karena kalau di ajang nasional pasti alakan baru. Pastilah. Betul. Oh iya siap. Kalau untuk, nah ini Bang, kalau ini kan sampean jadi ketua Popsi nih kan. Biasanya kan orang, mohon maaf nih Bang, biasanya kan orang pengurus olahraga nih kasarnya hanya orang-orang yang berbudi luhur lah yang mau istilahnya mau ngambil gitu lah. Karena kan bukan hanya masalah, ya kita tahu lah kalau untuk organisasi olahraga ini kan bukan hanya masalah ya artinya fisik dan mental atau kemampuan mengelola organisasi, tapi kan kadang-kadang juga banyak pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh abang sendiri. Nah, ini gimana nih Bang istilahnya membagi-bagi waktu dengan keluarga juga, jadi, kemudian memang makanya yang saya bilang tadi hobi ya. Kalau memang kita hobi, kita bisa cinta dengan olahraga yang kita pegang, itu insya Allah bisa kita jalani dengan baik. Karena bukan cuma waktu, materi, pikiran, itu keluarga, kita korbankan. Kan? Betul, keluarga juga kita tinggalkan. Iya, kadang-kadang. Karena kita tidak bisa maksudnya tidak bisa melepas atlet begitu saja. Apabila ada event-event nasional, kita harus hadir. Di situ kita bisa mengisi, maksudnya mengisi apa yang mereka butuhkan. Ada keputusan-keputusan juga yang harus kita rundingkan dengan pengurus-pengurus lainnya. Betul. Ada kesan tersendiri gak Bang kalau kita mimpin organisasi kayak biliar ini kan banyak nih urusannya, anak buah ini mikirin baik. Ada kenangan tersendiri nggak ini? Ada kebanggaan? Kalau kebanggaan sih kita di saat event nasional itu ya, kalau misalkan sudah medali emas gitu, itu rasanya dengan pengorbanan yang sudah kita lakukan sedemikian rupa itu terbayarkan. Walaupun kadang-kadang ya dari segi biaya mungkin sudah tidak terpikirkan lagi. Iya, betul. Bang, kalau untuk
eh, di apa harapan Pian sendiri apa ini untuk di biliar di Kalimantan Selatan sendiri ini bagaimana? Ya, harapan kita di Kalimantan Selatan ini, saya juga terima kasih sekali kepada pengurus yang sudah ada sekarang ya, dari wakil saya Haji Fatul, terus dari sekretaris saya si Andi juga, yang memang kita di organisasi ini boleh dibilang kegiatan sosial. Karena tidak bisa cari uang di organisasi. Uang ini nggak ada cari uang. Jadi kita juga sama-sama berkorban, artinya kita juga sudah padu di pengurus ini, supaya bagaimana caranya olahraga yang kita pegang itu, organisasi yang kita pegang itu bisa maju. Nah, kita juga sharing terus seperti itu. Bang, kalau untuk kebanyakan ini kan masih atlet, dibanding antara presentasi putra dan putri itu kan biasanya lebih banyak putra ini. Betul. Nah, untuk di putri sendiri apa nih kendala kita ini, atau atlet putri ini apa nih susahnya nih kita apa ini, Bang? Atlet putri sih yang kita sekarang lagi minim sekali ya, minim sekali dalam artian mungkin image-nya itu tadi yang kita image yang tempat hiburan itu yang kita takutkan, makanya jarang sekali putri itu bermain latihan apa. Dan atlet kita yang sekarang mungkin kendalanya itu yang sudah berkeluarga. Oh, betul. Iya, jadi makanya saya harapkan betul kan, anak kecil masih. Kalau bapak-bapaknya mungkin cowok lebih pemikiran mereka lebih sudah terbagi. Betul. Ini agak tantangan juga ini, tapi di mana-mana sih kalau kita lihat kan untuk cabang olahraga yang lain, betul, putri ini sama. memang agak memang kendala, karena kan putri ini biasa lebih banyak, lebih kompleks lah. Ya. Belum lagi nanti Apalagi hamil, punya melahirkan anak kecil, Betul. sakit kan. Kalau laki-laki kan lebih nyaman lah betul. sedikit anehnya. Oh iya, siap. Bang, kalau untuk bicara kita nanti kalau dari biliar sendiri, sumbangan biliar nanti di PON itu kita lumayan nggak Pak ini? Atau kita dari peringkat sendiri biasanya kita di nasional dengan perolehan medali yang disumbangkan ini bisa lumayan mendongkrak ya, Bang? Ya lumayan. Kita pernah di 2017 kalau nggak di 18 itu hampir juara umum. Kita di runner up. Jadi waktu itu DKI ada untuk biliar lah. Untuk biliar. DKI itu ada di 5 emas, kita ada di 4 emas, dan peraknya sama-sama 2 kalau nggak salah waktu itu. Kalau nggak di Kejurnas 2017 dan 2018. Jadi memang untuk di ajang nasional Kalimantan Selatan itu di cabang olahraga biliar sangat ditakuti dari provinsi lain. Sudah punya nama lah kasarnya. Sudah punya lah. nama, betul. Tinggal menjaga nih kita lah. Iya, menjaga prestasi. Mudah-mudahan di PON ini. Tapi kalau di beberapa sampean lihat sebelum prapon ini, kita kan ada beberapa kejurnas kan, betul. Mungkin ada beberapa. Ini hasilnya gimana nih, Bang? Kita lihat. Kejurnas ya itu tadi, kita atlet yang peraih medali di PON itu malah rata-rata di kejurnas selalu mendapat medali emas setiap tahun. Jadi karena ajang PON itu 4 tahun sekali, berarti kejurnasnya itu ada 2 kali. Ya. Setelah PON sekali, tahun kedua, di tahun ketiga kita prapon, dan di tahun keempat PON kembali. Jadi insya Allah kita lebih pede nih lah. Betul. Cuman jangan kepedean nih lah. Ya. Tetap program latihannya harus jalan. Tetap jalan lah. Kalau untuk program latihan sendiri nih, Bang, ini kan kendalanya kan kemarin sudah COVID, kemudian kalau yang ada ini apa nih? Mungkin yang dirasakan oleh atlet sendiri, atau kita yang agak susah menjalankan program ini apa nih ya? Kemarin kita mau memprogramkan itu atlet keluar ya. Cuman kendalanya karena divisi itu berbeda-beda. Jadi di Asia itu boleh dibilang Betul. Karum itu bagusnya daerah Vietnam. Oh iya. Terus iya, kalau snooker itu betul, kiblatnya kalau snooker itu di Thailand. Kalau full itu di Filipina. Beda-beda. Beda-beda. Dari nomor divisi-divisi berbeda itu kita kesusahannya itu melepas mereka ini di masing-masing. Jadi kalau waktunya hampir sama. Waktunya hampir sama karena kan menjelang. Jadi menjelang prapon. Jadi pendampingan gimana nih jadinya? Pendampingan itu yang agak susah karena ada beberapa atlet kita yang komunikasi untuk di luarnya agak susah. Betul. Jadi kita di pengurus pun untuk pendampingan susah. Kenapa? Karena waktu yang kita siapkan itu hampir
2 bulan, 3 bulan, karena kan kalau iya. seumpamanya mereka berangkat keluar cuma 1 bulan kan sayang. Betul. Oh iya betul. Seandainya agak terfokus di sebuah tempat lah, kita lebih nyaman ya. Betul. Misalnya ke Thailand saja. Karena kiblatnya kan beda-beda. Oh jadi masing-masing negara itu memang betul. ada beda. Beda. Jadi yang kita siapkan itu mudah-mudahan nanti setelah prapon, setelah sebelum PON ya? Betul, sebelum PON sudah ada beberapa nomor yang kita lolos mudah-mudahan. Nah, itu nanti baru kita programkan, bisa kita fokuskan. Rencananya ke masing-masing kiblat tadi. Oh. Ya, tapi sudah ada nih, kita rencananya sudah ada ke sana lah. Iya, betul, sudah ada rencananya ke sana. Sementara ini kan ada event di Malaysia untuk divisi snooker. Itu kita siapkan untuk memberangkatkan dalam waktu dekat. Itu Bang, kalau untuk kita kalau biasanya kalau ke keluar nih lah, negeri gitu, permainan antara pemain luar negeri dengan kita sendiri bagaimana itu Bang biasanya? Sebenarnya mungkin hampir aja. Iya, jadi kemarin sudah komunikasi juga waktu di Filipina. Itu kalau di Filipina kan bukan kiblat dari Asia lagi, memang kiblatnya dunia di situ. Jadi banyak pemain profesional yang di situ. Legend di situ. Yang kita datangkan kemarin. Yang kita datangkan kemarin. Makanya di situ kebetulan kita sudah mengenal beberapa atlet profesional di sana yang siap memfasilitasi, menyiapkan sparring mereka di sana. Itu yang sangat kita harapkan. Jadi kada sia-sia nih kita datang ke sana, karena kita sebelum ini sudah ada komunikasi. Bisa juga kita lah menembus ke sana nih lah. Bahkan ini dibantu PB atau kita punya akses sendiri? Kemarin kita dari Pengprov kita sendiri, dari 2016 sebelum PON di Jawa Barat, itu kita sudah mendatangkan sparring partner 2 orang dari Filipina. Aksesnya kita gimana nih Bang? Jadi bisa. Kebetulan saya banyak kenalan di sana. Kebetulan waktu apabila ada turnamen besar yang memang eventnya itu terbuka untuk internasional, kadang atlet-atlet dari Filipina itu saya datangkan memang khusus untuk turnamen itu. Jadi biasa kita bawa juga ke sini. Biasa. Kemarin kan dan Remkat kan saya datang, betul. Yang kemarin. Itu saya datangkan ada 2 orang dari Filipina. Nah, jadi kalau kita sudah enak komunikasi itu untuk mendatangkan sparring mereka kan jadi lebih kelihatan gitu loh. Walaupun itu cuma tidak berapa lama mereka hadir, cuman kelihatannya ilmunya itu bisa menambah kualitas. Kelihatan gitu loh kan. Artinya mendatangkan itu bukan hanya sekedar gengsi, tapi memang ada nilai. Mengambil ilmu mereka. Dan mungkin akses kita nih jadi bisa lebih terbuka kan ke arah sana gitu loh. Mungkin PB sendiri bisa belum tentu mereka dapat ke sana gitu loh. Malah dari PB itu kalau sudah seleknas, artinya atlet-atlet pelatnas yang sudah mereka siapkan itu divisi poolnya kiblatnya juga di sana. Mereka training campnya juga di sana. Oke, ini hampir di penghujung nih, tapi saya masih penasaran sedikit lagi Bang. Ini kalau Filipina nih kan ini kan Asia juga nih, Asia Tenggara juga kan, ASEAN juga nih. Kita ya tidak ada beda lah hampir dengan Indonesia. Tapi kenapa Filipina itu bisa menghasilkan pilihan lumayan hebat Bang? Nah di situ keinginan mereka di sana itu sangat tinggi ya. Kita apresiasi sekali, makanya kita harapkan Indonesia juga bisa menciptakan pemain-pemain profesional seperti itu. Singapura juga sudah ada Aloysius di sana yang artinya di dunia itu sudah punya ranking lah. Makanya kita harapkan Indonesia juga bisa seperti itu. Mereka bisa mengikuti event-event yang ada di Eropa, di Amerika. Itu yang kita harapkan. Filipina itu seperti itu. Tapi Filipina kan memang legendnya ada Evan Reyes di situ. Cuman kan dengan Evan Reyes itu bisa hidup seperti itu. Itu yang kita cari. Supaya ada juga di Indonesia. Di situ kita harapkan seperti itu. Apalagi Kalimantan Selatan ini. Oke, pemirsa, ini semakin menarik dan kita sudah hampir 1 jam lebih. Ini sangat menarik sekali dan mungkin ada beberapa nanti yang Pak Haji Imus sendiri kita harapkan bisa kembali lagi ke sini, mungkin bisa berbagi, mungkin nanti mau PON atau nanti mau pra-PON atau sesudah PON mungkin. Dan pertemuan kali ini bukan pertemuan yang terakhir lah. Mudah-mudahan bisa berkesinambungan dan bisa memberi kontribusi bagi masyarakat Bumi Antasari. Kami ucapkan juga waktunya sudah, semoga di pra-PON nanti bisa meraih hasil yang lebih baik dari PON. Dan kita akhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.